Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum tentang perpolitikan hari ini yang semakin hari semakin seru untuk kita ikuti bersama-sama ya. Kita sama-sama untuk menyebarkan video-video atau berita-berita yang benar-benar aktual, tajam, dan terpercaya. Kita anti dengan hoax, teman-teman. Kalaupun ada berita yang belum tentu kebenarannya, kita jangan berusaha untuk tidak menyampaikan di sini, teman-teman ya. Dan kita membantah setiap berita-berita juga yang tidak tentu kebenarannya, seperti Pak Hasto kemarin mengatakan, menyebut Pak Jokowi itu melakukan kriminalisasi kepada Anies Baswedan. Dan itu sontak menjadi viral pemberitaan di mana-mana, dan dia mengatakan, kalau saya ditangkap, saya dikriminalisasi. Itu seperti framing yang dia mau ciptakan di tengah-tengah masyarakat, agar supaya masyarakat tahu ketika dia tangkap, dia tidak dipersalah, tapi dia dikriminalisasi. Belum ada buktinya atas perkataannya. Dan saya nggak percaya 100% kepada perkataan Hasto ini, teman-teman. Kita akan sama-sama saksikan dulu beritanya. Tapi belum, buat semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silakan teman-teman bisa melihat link pembelian toko online saya. Ada berbagai macam model di sana. Kalian bisa melakukan pemesanan. Ada di sematan komentar video ini linknya. Let's go teman-teman, kita bahas videonya. Pengurus partai PDIP lagi jual obat kurap door to door sambil tempel stiker. Edi Rahmawati. Hai anak-anak wabah, beli obat kurapnya supaya nggak gatal waktu pencoblosan. Beneran, beneran obat kurap, Kak. Aku kira cuma bercanda ini. Itu apa itu? Itu obat obat kurap atau obat kudis ya? Serius nanya teman-teman. Oke teman-teman, itu seperti bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Abah Anies dalam mendukung kampanye PDP kemarin, teman-teman. Mengatakan, kalian tahu dia mendekati pilkada ini ada yang bagi-bagi apa? Langsung kita harus teriak dari jauh, bagi-bagi obat kurap. Halo. Nah ini, Anies dinaturalisasi PDIP untuk dongkrak elektabilitas Pramdul. Kemana Megawati? Beritahu kalau ternyata bukan hanya pemain bola yang dinaturalisasi untuk menaikkan peringkat. Anies Baswedan dinaturalisasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan didorong untuk melaporkan mantan Presiden Hasto bilangnya. Jokowi ke Barreskrim Mabes Polri dan Komnas HAM karena telah menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan kriminalisasi. Desakan dan dorongan itu disampaikan oleh ahli hukum keuangan negara Dr. Sumarjio menyusul pengakuan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa Jokowi itu memerintahkan KPK melakukan kriminalisasi terhadap Anies dalam pelaksanaan balap mobil listrik Formula E pada tahun 2022. Saya sudah sarankan Mas Anies untuk segera melapor ke Barreskrim Mabes Polri. Ini masuk delik abuse of power, kriminalisasi tingkat tinggi dan pelanggaran HAM karena KPK sebagai alat kekuasaan digunakan oleh Jokowi untuk menekan lawan politiknya, ujar Dr. Sumarjio kepada Forum News Network. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam perbincangan dengan Akbar Faisal, ini bersama dengan pakar pertahanan negara Koni Rahakundini, mengaku kasus Formula E yang ditangani oleh KPK itu kriminalisasi terhadap Anies dan saya bersaksi itu perintah dari Pak Jokowi secara langsung. Nah, itu ada kesaksian dari Hasto dan kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa Pak Anies harus segera melaporkan Pak Jokowi atas abuse of power, atas penyalahgunaan kekuasaan katanya, teman-teman. Ya, saya berharap silahkan laporkan saja. Yang penting ada buktinya. Kalau nggak terbukti, saya juga ya. Kita juga rakyat Indonesia mendesak Pak Jokowi untuk melaporkan Hasto Kristianto atas atas fitnah ya, atas pencemaran nama baik seorang mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau itu nggak terbukti, ya kita juga bisa dong untuk
mendesak atau memberikan saran kepada Pak Jokowi agar supaya Bapak laporkan nih. Bapak nggak akan kekurangan citra sedikit pun, Pak, kalau Bapak lapor Hasto. Karena Bapak kan sudah tidak menjadi presiden. Sebagai rakyat biasa yang merasa namanya difitnah dan dicemarkan nama baiknya, Bapak wajib atau berhak untuk melaporkan Hasto atas pencemaran nama baik. Ya, silahkan saja Anies melaporkan ya atas dari Carlotanya, Carlotanya, atas dari mulut embernya si Hasto ini mengatakan bahwa saya bongkar di sini. Pak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan, memframing bahwa kalau dia segera ditangkap, ya bersiap-siap masyarakat harus mengatakan bahwa itu adalah dekriminalisasi. Ya, teman-teman, jadi buktinya nggak ada. Saya pun bisa mengatakan bahwa Hasto itu melakukan fitnah kepada Jokowi. Saya pun bisa mengatakan bahwa eh, Hasto itu korupsi. Ya, bisa. Semua orang bisa mengatakan Hasto ada tersangkut dengan kasus korupsi. Bisa saja semua orang mengatakan hal seperti itu. Tapi kalau nggak ada bukti gimana, teman-teman? Itu bisa menjadi jerat untuk kita sendiri. Makanya saya tidak mau mengatakan kalau tidak ada bukti. Ya, saya bisa mengatakan Anda adalah pencuri, misalnya ya. Anda adalah perampok. Bisa saja saya katakan di muka publik atau dalam podcast siapapun. Saya mengatakan Presiden Jokowi melakukan korupsi. Bisa saja saya mengatakan hal itu. Tapi apakah ada buktinya atau tidak? Ya, itu kan bisa menjadi jerat. Itu sebenarnya perkataan seperti itu kalau nggak berdasarkan bukti-bukti yang ada, itu pure penggiringan opini, pure framing kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan yang sebelumnya. Ya, karena dia mau menciptakan sebuah opini di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka yang bertentangan dengan pemerintah itu akan dikriminalisasi. Padahal terbukti ada, malahan sebaliknya, KPK yang mempunyai bukti. Tapi untuk menangkap mereka seperti susah karena disalahkan terus oleh anak-anak mereka. Aduh. Mangan tempe rasane kok. Nah, PDIP minta Prabowo tegur Jokowi yang terlalu jauh cawe-cawe di pilkada. Harusnya Pak Jokowi jangan ikut kampanye dong. Sia-sia banteng bayar survei kalau hasilnya mengecewakan nanti. Bayar survei. Ya, survei dibayar. Katanya. Katanya siapa? Bukan kata saya. Kata Bu Mega loh. Bu Megawati mengatakan bahwa survei saya itu tahu. Dia katakan ya. Survei itu bisa dibayar katanya. Dia mengatakan sendiri, makanya timbullah persepsi ini di tengah-tengah masyarakat. PDIP minta Prabowo tegur Jokowi yang terlalu jauh cawe-cawe di Pilkada 2024. Tapi dengan kesombongan tidak berjalan dengan apa yang mereka katakan ya. Hasto mengatakan bahwa suara Pak Jokowi itu ya masih di bawah dari suara satu orang pedagang kaki lima. Masih lebih berharga pedagang kaki lima daripada suaranya Pak Jokowi katanya. Wow. Tapi di lain kesempatan mereka mengatakan jangan cawe-cawe Pak Jokowi. Mereka tahu Pak Jokowi itu suaranya bukan hanya sekedar satu suara pedagang kaki lima saja. Ya, kalau kalian menganggap seperti Hasto ini, kalau Hasto menganggap bahwa Pak Jokowi itu, ya, itu suaranya tidak lebih dari satu orang pedagang kaki lima, kenapa meminta Pak Prabowo tegur Jokowi? Itu seperti mereka membantah perkataan mereka sendiri ya. Seperti nggak bisa menjaga perkataan. Gimana orang mau percaya kalau perkataan sendiri nggak bisa dijaga? Nah, PDIP yang minta Anies ditangkap kasus korupsi Formula E. Tapi Jokowi yang difitnah. Itu rekam jejak itu memang nggak bisa bohong ya. KPK didesak usut dugaan korupsi dana Formula E DKI Jakarta. Dan yang melakukan desakan itu adalah dari orang-orang PDIP. Lantas, yang difitnah sekarang siapa? Pak Jokowi. Abuse of power. Ya, penyalahgunaan kekuasaan. Merintahkan KPK untuk mengkriminalisasi Anies seperti apa yang dikatakan Hasto tanpa bukti loh. Ya, kita juga masyarakat harus memberikan saran kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, ayo dong. Pak, laporkan saja. Pak, itu tidak akan mengurangi citra Bapak. Kami tetap respect, bahkan kami akan lebih salut lagi kepada Bapak kalau Bapak melaporkan atas pencemaran nama baik. Oh ini teman-teman, nanti kita bahas nanti ya. Ini lagi viral juga itu teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi ya seperti itulah teman-teman. Kita bisa melihat bahwa
ya penggiringan opini itu secara masif dilakukan, apalagi mendekati pilkada, mendekati pemilihan umum serentak pemimpin-pemimpin daerah. Dan ini seperti bagaimana untuk eh, sinergi Pak Prabowo, Jokowi, dan Gibran itu seperti mau membuat Indonesia ini lepas dari cengkraman banteng, teman-teman. Lepas dari pengaruh kuat. Karena ya, seperti yang Pak Jokowi katakan bahwa sinergi itu diperlukan antara pemerintah pusat sampai ke daerah. Soalnya kalau nggak ada sinergi, kalau semuanya itu berbeda tuan ya, dalam tanda kutip berbeda pemimpin, berbeda tuan, mengabdi pada dua tuan, itu sulit untuk berkembang. Ya karena yang satu maunya seperti ini, yang satu maunya lain. Itu sulit untuk berkembang, ya. Sedangkan bagaimana saja presiden saja diminta untuk manut kepada ketua partai, diminta untuk tunduk kepada ketua partai, gimana dia mau leluasa untuk mengembangkan rencananya. Jika hanya seperti membangun bandara di Bali, ya, ketua partainya nggak setuju. Pak Jokowinya mau membangun tapi ketua partainya nggak setuju. Akhirnya nggak jadi. Pentingnya ada sinergi dari pusat sampai ke daerah. Itu membuat pembangunan di Indonesia itu semakin hari semakin cepat. Dalam Indonesia bergerak semakin maju. Tapi kalau adanya ketidaksinergian, ya pemerintah maunya seperti ini, terus pemimpin daerah karena petugas partai akhirnya harus manut kepada ketua partai sebagainya. Ya teman-teman sendiri harus menilai. Itu kenapa sampai Pak Jokowi turun gunung. Itu kenapa sampai Pak Prabowo itu mengendorse ya yang pemimpin daerah di Jawa Tengah ya. Itu membuat mereka terlihat sedang melakukan perang popularitas di sini, perang pengaruh di setiap daerah. Dan saya pikir kalau saya pribadi saya akan tegak lurus kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena mereka berdua ini tahu, Pak Jokowi ini tahu keadaan yang terjadi dalam setiap negara ini selama ini. Pak Jokowi tahu. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Semoga ini bisa memberikan informasi terupdate, terbaru. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video-video di channel ini. Dan sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya sering pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silahkan link pembelian saya sematkan di komentar video ini. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.